Halo Rek, balik lagi sama VP kabarnya. Aku harapkan selalu happy ya. Jadi, kalian pasti tahu soal Hello Kitty. Ini adalah salah satu karakter yang mempunyai kisah menyeramkan, tapi Ovi nggak bakalan bahas kisah menyeramkan. Melainkan Ovi akan bahas kasus pembunuhan dengan nama Hello Kitty Murder. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita bakal langsung bahas kasusnya. Semua bermula dari pertemuan Fan Maye dengan Chan Manlok pada tahun 1997. Keduanya bertemu di klub malam dan menyadari jika mereka mempunyai kesamaan. Fan Maye adalah pelacur dan pecandu narkoba, sedangkan Chan Man adalah seorang gangster dan pengedar narkoba. Tak lama kemudian Maye menjadi anggota reguler dan kaki tangan si Manlok tadi. Pada tahun 1999, Manje sangat membutuhkan uang dan dia pun mencuri dompet Manlok dan mendapatkan 4.000 US dollar di dalamnya. Dia tidak menyadari bahwa itu akan menjadi tragedi naas yang menimpanya. Manje sebenarnya mudah mengembalikan uang pencuriannya berserta bunganya, namun pada tanggal 17 Maret 1999, 3 anggota sindikat kejahatan di Hong Kong menculik Manje, dan yang menculik ini adalah Manlok dan 2 kaki tangannya, Leung Si-jo 27 tahun dan Leung Wai-long 20 tahun, untuk melakukan tugas penculikan ini dan membawanya ke apartemen Manlok di Granville Road, Hong Kong. Apartemen itu dipenuhi dengan banyak ornamen Hello Kitty, termasuk surprise, order, peralatan dapur, boneka Hello Kitty, putri duyung, banyak banget Hello Kitty-nya pokoknya. Manlok bermaksud untuk memerasnya dan menjadikan Manje sebagai pelacur untuk dirinya sendiri dan mengambil uang yang didapatnya sebagai imbalan atas uang tunai yang telah dia curi darinya. Namun tak lama kemudian rencana itu pun berubah. Sebenarnya Manje sudah mengembalikan uang curiannya beserta bunganya ketika curiannya diketahui oleh Manlok dan dia menuntut Manje untuk membayarnya. Manje pun menuruti dan menggantinya sebesar 4.000 US dollar beserta bunganya yaitu 10.000 US dollar. Namun Manlok merasa tidak puas dan mengatakan pada Manje bahwa dia harus memberi bunga tambahan sebesar 6 US dollar, dan saat itu Manje itu masih umur 23 tahun. Dia tidak bisa memberi uang sebesar itu untuk membayarnya. Akhirnya si Manlok dan anggotanya tuh langsung merencanakan aksi mereka. Manlok merasa kalau menjadikan Manje sebagai pelacur saja tak cukup. Ia pun mengubah rencananya dengan mulai menyiksanya tanpa henti selama 1 bulan penuh. Mereka mengikatnya, memukulinya, dan selama lebih dari berbulan dia mengalami berbagai kengerian dengan kulit terbakar, diperkosa, memaksanya makan kotorannya sendiri, kotoran manusia. Dan Manlok memiliki seorang pacar, dan ini bisa dibilang pelacur ya, yang berusia 13 tahun saat itu. Gadis itu yang melaporkan kepada polisi. Gadis itu mengunjungi apartemen Granville Road si Manlok tadi. Remaja itu bernama Ah Fong. Dia tidak hanya menyaksikan tindakan itu, tapi dia juga melakukan penyiksaan yang sama yang dilakukan pacarnya dan rekan-rekan gangsternya terhadap Manje. Pada suatu saat ketika Ah Fong mengunjungi 3 sekawan, mereka sedang menyiksa Manje. Dan saat itu Manlok sedang menyiksa Manje dengan menendangnya selama 50 kali di kepala. Ah Fong kemudian bergabung dan ikut memukul kepala Manje. Meskipun rincian sejauh mana penyiksaannya yang dilakukan Ah Fong tidak terrilis sebagian dari kesepakatan pembelaannya. Ketika ditanya mengapa dia melakukannya, dia hanya menjawab, "Kurasa itu untuk kesenangan." Oke, nyebelin. Oke, nyebelin. Setelah sebulan penyiksaan, apa mengetahui bahwa Fan Maye sudah meninggal semalam. Manlok dan antek-anteknya berpendapat bahwa dia telah meninggal karena overdosis obat-obatan.
Meskipun sebagian besar para ahli berspekulasi bahwa luka-lukanya yang membunuhnya. Mereka hanya berspekulasi karena tidak ada cara untuk mengetahui dengan pasti. Setelah mengetahui bahwa dia sudah mati, para gangster itu memindahkan tubuh Manye ke bathtub apartemen dan memotong-motongnya dengan gergaji. Kemudian mereka memasak masing-masing bagian tubuhnya di atas kompor, di mana mereka biasa masak-masakan untuk makan malam. Mereka melakukan itu dengan maksud menghentikan pembusukan dan mengeluarkan bau tak sedap. Kemudian mereka membuangnya bersamaan ke tempat sampah rumah tangga. Namun kepala Manye masih tersimpan. Mereka menjahit tengkoraknya yang sudah direbus ke boneka putri duyung Hello Kitty yang sangat besar. Selain itu mereka menyimpan salah satu gigi Van Manye dan beberapa organ dalam. Lalu mereka masukkan kantong plastik dan ditaruh di atas kanopi sebuah toko yang terletak di bawah flat. Dengan laporan Avon tentang kejahatan yang bukti fisik yang ditemukan di apartemen, petugas Hong Kong menangkap Chan Man-lok, Seng Cho, dan Wei Lun sehubungan dengan kematian Manye. Sebagai imbalan atas perlindungan yang kemungkinan besar ia terima karena fakta bahwa ia masih sangat muda, Avon bersaksi melawan Chan Man-lok dan dua kaki tangannya dalam upaya membebaskan diri dari hantu yang menurutnya telah menerornya dan menghantuinya selama beberapa waktu lalu. Meskipun ceritanya itu sangat mengganggu dan banyak orang merasa itu tidak mungkin benar, bukti yang ditemukan polisi telah rusak. Sayangnya meskipun cerita ini sangat mengganggu dan banyak orang yang merasa terganggu dengan cerita ini, bukti tidak bisa ditemukan karena semua bukti sudah rusak. Bagian tubuh Van Manye yang tersisa tidak bisa ditemukan bukti apapun dari situ yang menentukan penyebab kematiannya. Pembela juga meyakinkan juri bahwa Van Manye mungkin telah meninggal karena overdosis obat, sementara Van Manye telah menjadi pengguna obat sebelum ia hamil putranya. Tapi suaminya bersaksi bahwa dia telah berhenti menggunakan narkoba selama bertahun-tahun lalu sebelum dia hamil putranya. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah overdosis atau penyiksaannya harus disalahkan. Akhirnya ketiganya dihukum bukan karena pembunuhan, tapi karena kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian. Meskipun kematiannya bukanlah tujuan, ketiganya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 20 tahun. Dan ya, ini kasus yang luar biasa ngeri banget. Gimana? Bahkan dia gini loh, ini awalnya kan berujung dari 4.000 US dollar. Dari situlah semuanya bermula gitu. Bayangin, dia harus bayar 4 kali lipatnya loh. Itu bukannya kayak pemerasan banget ya kan? Dan belum lagi yang paling ngeri tuh tubuhnya yang masih tersisa itu dimasukin ke boneka Hello Kitty sampai si Avon itu bilang kalau dia benar-benar diteror sama hantu, dan hantu itu kemungkinan si Van Manye sendiri karena dia kayak merasa mungkin ya ini sedikit horror juga sih kalau diteror sama hantu karena hantunya merasa dia tuh gak adil mati kayak gitu. Ya pokoknya ini ngeri banget, ngeri banget. Oke. Jacob Semanten dinaiki, ojo lali klik tombol subs, like, comment, and share. Ben Ovi semangat bikin kontennya. Ojo lali ya. Dan Ovi naruh sesuatu di traktor. Aku harap kalian udah nonton yang di traktor. Dan terima kasih semuanya. Arigatou gozaimashita. Matur nuwun.